Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok L akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai desain sistem pendinginan cepat untuk stroberi pasca panen di ruang dingin atau cold room untuk mata kuliah teknik permodelan dan simulasi. Sebelumnya perkenalkan, saya Widianto Ramadan dengan NIM 67 sebagai moderator. Ada pula teman saya Noviana Hapsari dengan NIM 61, Raffi Muzaki dengan NIM 23, Muhammad Haikal Ali Syahbana dengan NIM 73, dan Farica Lutfianum dengan NIM 125. Baik, yang pertama adalah pendahuluan. Stroberi adalah buah bernilai ekonomi tinggi, tetapi mudah rusak setelah panen karena kandungan air yang tinggi dan respirasi yang cepat. Suhu lingkungan yang tinggi mempercepat respirasi, sehingga stroberi cepat kehilangan massa, kualitas, dan umur simpannya. Karena itu, langkah penting setelah panen adalah pendinginan cepat atau pre-cooling. Pendinginan dilakukan dengan menyimpan stroberi di ruang dingin atau cold room, bersuhu rendah dan memiliki sirkulasi udara yang stabil. Tujuannya adalah menurunkan suhu buah dari suhu panen ke suhu penyimpanan optimal, yaitu sekitar 0 sampai 5 derajat Celcius. Agar efektif, penurunan suhu harus berlangsung terkendali dan tidak merusak jaringan buah. Untuk itu, diperlakukan pemodelan matematis agar sistem pendingin bisa dirancang secara efisien dan tepat. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Di sini ada perumusan model matematika persamaan diferensial. Di sini ada desain ruang pendingin cold room. Di sini saya akan jelaskan dari gambar berikut. Dari gambar berikut, udara dingin dialirkan dari bagian atas ruangan menggunakan kipas, dan udara dingin turun ke bawah dan melewati kotak tray stroberi, mendinginkan buah. Setelah itu, udara menjadi hangat karena menyerap panas dari stroberi. Udara hangat kemudian naik melalui saluran di sisi ruangan dan disirkulasikan kembali oleh sistem pendingin. Dan perumusan persamaan diferensial yang terkait dengan fenomena desain sistem pendingin cepat untuk stroberi, panas konduksi dalam bak stroberi berpindah panas secara konduksi, konsep dasar pendinginan Newton. Di sini ada rumusnya, itu dt per dt sama dengan minus K dalam kurung T kurangi T ruangan. Asumsi yang digunakan dalam model pendinginan stroberi: 1. Stroberi dianggap sebagai benda homogen dan isotermal. 2. Udara pendingin bersuhu tetap selama proses pendinginan. 3. Mengalir dengan kecepatan cukup tinggi. Next. Ini akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, yang selanjutnya, dalam model pendinginan stroberi menggunakan hukum Newton, diperlukan beberapa parameter atau koefisien yang digunakan untuk menyelesaikan model secara matematis. Berikut adalah nilai-nilai koefisien yang diperlukan. Yang pertama, itu ada nilai T0 atau suhu awal stroberi. Yang kedua, itu ada T ruang atau suhu udara dalam ruang pendingin. Dan yang terakhir adalah nilai K atau koefisien laju perpindahan panas. Kelompok kami menggunakan metode penyelesaian persamaan analitik dengan menggunakan persamaan diferensial yang tadi telah disebutkan, yaitu dt per dt sama dengan min K dalam kurung T min T ruang. Persamaan ini menunjukkan bahwa laju perubahan suhu benda sebanding dengan selisih suhu benda dengan suhu lingkungan. Kemudian persamaan itu diselesaikan dengan langkah yang pertama adalah pemisahan variabel yang menghasilkan dt per dalam kurung T min T ruang sama dengan min K dt. Kemudian yang kedua adalah mengintegralkan menjadi integral 1 per T min T ruang dt sama dengan integral min K dt menghasilkan ln nilai mutlak T min T ruang sama dengan min KT plus C. Kemudian, langkah ketiga adalah penyelesaian konstanta dengan menggunakan kondisi awal T sama dengan T0, menghasilkan ln dalam kurung T0 min T ruang sama dengan C. Kemudian yang keempat adalah menggabungkan dan membentuk
persamaan menjadi bentuk eksplisit, menghasilkan len nilai mutlak T min T ruang sama dengan min KT plus len nilai mutlak T 0 min T ruang. Menghasilkan T min T ruang sama dengan dalam kurung T0 min T ruang dikali E pangkat min KT. Kemudian disimpulkan bahwa menghasilkan persamaan yang dapat kita gunakan yaitu T dalam kurung T sama dengan T ruang plus T0 min T ruang dikalikan dengan E pangkat min KT. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, untuk hasil dan pembahasan. Pada bagian ini dilakukan 3 simulasi pendinginan buah stroberi. Skenario yang pertama yaitu pendinginan yang normal atau standar lingkungan. Skenario pertama merupakan kondisi pendinginan standar lapangan dengan suhu ruang 4 derajat Celcius dan konstanta perpindahan panas 0,5 per menit. Persamaan yang didapat untuk skenario ini adalah T dalam kurung T kecil sama dengan 4 ditambah 26 E pangkat minus 0,05 T. Kemudian untuk perhitungan dengan nilai T adalah 0, 30, 60, dan 90 dapat dilihat pada kolom skenario 1 yang menunjukkan bahwa suhu buah turun secara bertahap hingga mencapai 4,37 derajat Celcius setelah 90 menit. Ini menunjukkan bahwa aktivitas sistem dalam menjaga mutu buah dengan metode pendinginan sederhana. Kemudian skenario yang kedua yaitu aliran udara tinggi. Pada skenario kedua digunakan sistem pendinginan berdaya tinggi dengan konstanta perpindahan panas 0,09 per menit. Persamaan yang didapat untuk skenario ini adalah T kecil sama dengan 4 ditambah 26 E pangkat min 0,09 T. Hasil perhitungannya dapat kita lihat pada tabel di kolom skenario 2, bahwa suhu lebih cepat turun mencapai 4,12 derajat Celcius pada menit ke-90 dan bahkan sudah di bawah 5 derajat Celcius sejak menit ke-60. Ini menjadikan skenario 2 adalah yang paling efisien dan cocok untuk produsen skala besar atau eksportir. Kemudian, skenario 3 yaitu pendinginan tidak normal. Skenario 3 mensimulasikan kondisi pendinginan yang tidak optimal, baik karena pengaturan suhu yang salah atau kerusakan mesin. Suhu ruang dijaga pada 10 derajat Celcius dengan konstanta 0,05 per menit. Persamaan yang didapat untuk skenario ini adalah T dalam kurung T sama dengan 10 ditambah 20 E min 0,05 T. Hasil dapat dilihat pada tabel kolom skenario 3 yang menunjukkan bahwa suhu buah hanya turun menjadi 10,27 derajat Celcius setelah 90 menit, yang menandakan bahwa sistem tidak efektif dan beresiko mempercepat pembusukan buah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, dari ketiga skenario dapat dibuat grafik dan ditarik kesimpulan bahwa semakin rendah suhu ruang pendingin dan semakin besar konstanta perpindahan panas, maka proses penurunan suhu buah akan berlangsung lebih cepat. Skenario 2 terbukti paling efektif untuk mempertahankan kualitas stroberi selama distribusi. Sedangkan skenario 3 menunjukkan risiko kerugian jika sistem pendinginan gagal berfungsi dengan baik. Baik, yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, untuk kesimpulan dari pembahasan yang telah kami lakukan yaitu yang pertama, model matematika berhasil menggambarkan proses pendinginan stroberi secara akurat menggunakan persamaan diferensial berbasis hukum pendinginan Newton. Lalu yang kedua, apakah tujuan pembuatan model tercapai? Jawabannya adalah ya. Tujuan pembuatan model tercapai yaitu untuk menganalisis efektivitas sistem pendingin terhadap penurunan suhu buah. Lalu yang ketiga adalah faktor utama yang mempengaruhi efektivitas pendinginan adalah suhu ruang pendingin dan konstanta perpindahan panas atau K. Lalu selanjutnya model tersebut
dapat diterapkan pertama untuk perancang pendingin, yang kedua evaluasi optimal pendinginan, dan yang ketiga mengevaluasi performa cold room, dan yang terakhir skenario 2 atau rapid cooling terbukti paling efektif untuk mempertahankan kualitas buah stroberi. Sementara skenario 3 menunjukkan potensi kerugian karena suhu ruang pendingin tidak optimal. Baik, itu saja yang dapat kami presentasikan. Salah benarnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.